ketika kita masuk ke sana dan kita buka packing house, kita membulatkan tekad, oke, kita akan meng-hire sebagian besarnya perempuan gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk kerja. Nah, disitulah ibu-ibu itu mulai Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jadi lucu sih. Jadi kayak di packing house itu banyak yang kerja sama kita itu first jobber, tapi umurnya 40 tahun. Bukannya karena mereka nggak mau kerja sebelumnya, tapi karena memang sebelumnya tidak ada akses terhadap pekerjaan tersebut gitu. Jadi ketika kita buka di situ, mereka jadi bisa punya peluang untuk bekerja. Mereka bekerja dan di situ mereka baru enak ya bisa punya uang sendiri gitu. Sekarang finally akhirnya saya punya bisa punya opini di rumah. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bikin kita seger karena kita akan ngobrolin soal buah-buahan. Kenapa? Karena ini relate banget sama Indonesia yang merupakan produsen terbesar komoditas buah-buahan ya di dunia. Berkat kehadiran dari anak muda berikut ini ya di tangan mereka, buah-buahan Indonesia ini bahkan bisa dikenal hingga ke mancanegara nih. Dan yang pastinya lagi menjadi berkah tersendiri untuk para petani lokal kita. Nah, berikut ini saya akan kenalkan kira-kira siapa ya di balik semua itu. Untuk itu langsung saja kita sapa, ini dia Swasti Adicita Karim, co-founder dan CMO Java Fresh. Yeay. Halo semua. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Nah, Kak Swasti, aku pengen dengar cerita menarik dari Kak Swasti tentang awal mula nih kalian ya, Kak Swasti dan juga para pendiri di Java Fresh ini saat melihat potensi buah-buahan Indonesia ini ternyata layak nih untuk diekspor, bahkan mungkin bisa jadi bisnis yang gede gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Jadi awalnya sih hasil ngobrol-ngobrol aja gitu. Kebetulan aku dan partnerku nih teman sekolah gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi udah teman lama. Terus ini sekitar 10 tahun lalu lah kejadiannya. Kita ngelihat bahwa semakin waktu itu kita lagi senang-senangnya traveling gitu ya. Jadi kita traveling, kita nih selama ini selalu kita ngelihat sampai tertutup mata kita bahwa di luar sana itu manusia itu banyak banget gitu. Dan ada potensi market yang luar biasa karena memang orang tuh ternyata sukanya macam-macam ya. Ada yang suka manis, suka asam, ada yang suka pedas, ada yang suka asin misalnya seperti itu. Dan dari situ kita ngeliat sebenarnya ada potensi ya untuk kita coba masuk ke pasar-pasar di luar negeri. Nah, dari situ kita mulai rembukan lah ngobrol-ngobrol sambil kita lihat-lihat gitu kira-kira apa sih sebenarnya yang keunggulan dari Indonesia tapi yang belum masih hidden gem lah pada saat itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di situ kita hasil riset-riset kecil kita mengerucut pada kayaknya buah punya potensi yang lumayan nih pada saat itu. Nah, disitulah kita asal muasal lah terbentuknya Java Fresh. Karena waktu pas ngelihat misalnya waktu pas main ke luar negeri, kenapa akhirnya buah lah yang jadi potensi itu? Karena kalau aku ngeliatnya gini, jadi setelah aku lihat-lihat ya sebenarnya manusia itu sama aja di Indonesia sama di luar negeri. Ibaratnya kayak di Indonesia itu kita nih kalau yang import itu, kalau yang dari luar negeri kayaknya kesannya wah mau bayar mahal, wah keren lebih keren. Wah kayaknya jadi jadi keren ya kalau kita mengkonsumsi atau punya barang-barang tersebut. Benar. Nah, ternyata mindset itu nggak cuma mindset orang Indonesia, di luar negeri pun seperti itu. Pengen yang beda gitu. Yang beda. Jadi kalau mungkin menurut kita ibaratnya makan buah kiwi gitu kali ya. Itu karena nggak ada di Indonesia jadi kayak penasaran ya makan buah kiwi, pengen tahu. Nah, ternyata hal yang sama, mindset yang sama itu ada juga gitu di luar negeri karena ya mereka sih makan kiwi atau makan apel udah setiap hari gitu ya, di belakang rumahnya juga ada pohonnya. Nah, tapi manggis something yang sangat baru gitu, belum pernah mereka lihat, nggak tahu cara makannya, atau kayak durian, ini buah apa, ada durinya, wanginya sangat semerbak yang kayak gitu. Nah, rasa-rasa penasaran itulah yang sebenarnya adalah peluang. Nah, disitulah kita coba masuk gitu sih, Mbak. Jadi waktu itu memang belum ada tuh buah manggis atau buah-buahan tropis di Kalaupun ada masih terbatas banget lah gitu, sangat terbatas gitu sih. Dan mungkin dari negara lain juga kali ya.
Betul. Masih banyak dari negara lain. Waktu itu pertama kali negara mana akhirnya sampai kalian mikir, oh kayaknya kita mau ekspor buah aja nih, negara mana tuh yang jadi sasaran utama? Kita awalnya itu sebenarnya ada ke Cina dan ke Eropa, itu kita secara paralel kita ngerjain sih. Tapi memang makin ke sini kita merasa UVP kita gitu ya lebih pas di pasar Eropa. Jadi kita saat ini kita memang market terbesar kita di Eropa. Kenapa? Pertimbangannya apa tuh? Kalau Eropa tuh sangat peduli look, kecantikan, cara packaging yang baik dan lain sebagainya. Mungkin not so much di China. Kalau China market lebih bulk, kualitas harus sama-sama baik. Tapi kalau di China mungkin secara packaging seragam aja gitu ya. Mau eksportir manapun kurang lebih seperti itu. Sementara kalau di Eropa setiap eksportir atau setiap perusahaan tuh bisa masuk dengan caranya sendiri, dengan desain-desain yang menurut mereka baik, dengan yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Jadi kita tertarik untuk eksplor ke sana juga gitu. Oke. Untuk buah pertama kali yang diekspor waktu itu buah apa aja sih? Kita manggis, salak, itu salah dua buah awal kita. Terus kita sekarang berkembang jadi ada nambah beberapa items lagi sih gitu. Tapi waktu pas lihat di pasaran, katakan misalnya supermarket di sana gitu ya, apa ada saingan juga nggak sih selain Indonesia ini yang ngirim? Ada sih, jadi ada beberapa negara lain yang memang udah lebih dulu memperkenalkan buah tropis, seperti beberapa negara di ASEAN ya, kayak dari Thailand, dari Vietnam gitu. Itu sebenarnya udah ada, cuman memang karena mereka juga negaranya tidak sebesar Indonesia, jadi ada keterbatasan musim pada saat itu. Jadi musim mereka nggak sepanjang di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita bisa selalu punya manggis lah hampir sepanjang tahun, tapi kalau Thailand sepanjang tahun ya? Iya, karena kalau di Thailand karena negaranya kecil mungkin mereka hanya bisa 4 sampai 6 bulan, maksimum banget di 6 bulan, 4 bulan. Jadi masih ada gap di mana market membutuhkan. Nah, di situ kita coba fill in. Tapi artinya berarti untuk pertanian katakanlah kebun-kebun buah di Indonesia ini kenapa bisa sepanjang tahun itu karena misalnya ketika si petani menanam kemudian panen itu kan pasti ada masa tunggunya lagi tuh untuk bisa berbuah lagi. Kita kerjasama dengan nyebutnya smallholder farmers gitu. Jadi petani-petani yang emang luasan lahannya terbatas gitu. Nah, kebetulan memang sebagian besar 90% petani di Indonesia itu adalah smallholder farmers gitu. Jadi memang secara kepemilikan lahan kecil tapi mereka ada di mana-mana. Nah, di Java Fresh sendiri kita saat ini bekerja di 6 operation points gitu ya. Jadi ada di Sumatera, ada beberapa di Jawa dan ada juga di Bali gitu ya. Nah, di situ ternyata makin kita pelajari bahwa microclimates dari setiap daerah, khususnya dari setiap pulau itu agak berbeda gitu. Jadi ketika di sini musim hujan, mungkin di Bali musim hujan, di Sumatera belum tentu musim hujan juga gitu. Nah, disitulah kita ternyata ada peluang bahwa ternyata dengan luasnya Indonesia ini membuat jadwal panen juga berbeda-beda di setiap pulau. Nah, ketika kita bisa tap in di setiap pulau tersebut, kita bisa memanfaatkan supply yang jauh lebih panjang gitu sih. Ngomongnya soal manggis sendiri, kan manggis unik ya terkesan bagi mereka. Sedangkan kita sendiri di sini makan ya udah gitu pakai tangan, tinggal langsung pakai langsung mulut masuk mulut ya kan. Nah, respon masyarakat internasional waktu nyoba manggis kita kayak gimana sih? Oh, lucu-lucu sih. Jadi pertama ya tuh karena itu buah yang baru ya, apalagi ketika kita ngomong 10 tahun yang lalu gitu ya. Masih banyak banget yang belum pernah lihat manggis gitu di sosial media pun pada saat itu mungkin belum seramai sekarang ya. Mungkin pada saat ini mungkin masih banyak yang belum pernah nyoba tapi pernah lihat di Instagram, pernah lihat di TikTok misalnya seperti itu. Tapi pada saat itu pada 10 tahun lalu banyak yang bahkan nggak tahu gimana apa ini seperti apel kita makan langsung di krauk gitu ya. Nah, itu ada yang kayak gitu juga gitu. Sampai kayak buah kamu nggak enak ya gimana cara makannya gitu, atau dibelah sampai ke biji-bijinya di tengah-tengah gitu. Jadi proses edukasi cara makannya pun butuh waktu sebenarnya, dan itu yang kita lakukan juga sih, dan kita ngasih edukasi ke klien-klien kita, ke market di sana gitu. Itu ngasih edukasinya kayak gimana? Kita via apa ya? Jadi di dus kita sih, di box kita karena banyak
kita dapat feedback orang salah cara makannya, atau kayak komplain nih gimana sih kok rasanya nggak enak, ternyata makan sama bijinya misalnya kayak gitu. Nah itu cara makannya, cara motongnya segala macam itu kita taruh di dus kita sih. Dan tentunya terus ada kita edukasi juga untuk klien kita secara lewat email dan lewat meeting. Tapi kalau untuk retail market kita pakai lewat didusnya. Gitu. Dan lucunya lagi aku sempat lihat juga sebenarnya di media sosial orang bule ibaratnya gitu ya, makan manggis itu fine dining banget. Iya karena mahal memang. Oh mahal ya? Mahalnya itu lebih karena saat ini kita hanya untuk khususnya ke Eropa ya, gitu. Ke Eropa itu kita harus pakai pesawat gitu. Jadi sebenarnya secara transportnya sih yang masih tinggi, betul. Kayak jadi mungkin kayak dulu ketika kita mau makan anggur zaman dulu pas kita masih lebih kecil gitu ya, kayak mahal banget kan karena anggur dulu masih dibawanya by air gitu ya, lewat udara. Jadi hanya orang-orang terbatas yang bisa beli. Nah kurang lebih saat ini kondisinya buah manggis Indonesia di luar negeri itu kurang lebih kayak gitulah. Kalau bicara angka nih per bulan, berapa banyak yang bisa diekspor? Relatif ya ada season-seasonnya lah ya. Tapi kita sih hampir setiap hari kita ada pengiriman gitu ya. Jadi ya lumayan lah gitu secara numbersnya. Lumayan ya. Berapa kalau untuk tonase misalnya berapa tuh? Mungkin per minggunya sekitar 10 ton, mungkin sekitar seminggunya gitu. Seminggu 10 ton? Iya gitu. Per bulan berarti bisa 40 tonan ya. Bicara soal petaninya sendiri ini gimana nih? Kan petaninya udah bermitra ya, ada berapa banyak? Kemudian mereka dari 6 daerah tadi kah? Terus treatment ke petaninya seperti apa? Oh ya, saat ini sih kita kerjasama dengan kurang lebih sekitar 3.000 smallholder farmers yang aku bilang kemarin. Kerjasamanya itu kita biasanya ngasih pelatihan juga ke mereka. Jadi buat petani-petani yang daftar ke kita itu biasanya kita kasih tahu kebutuhan dari kita itu seperti apa, marketnya itu gimana sih. Dan aku selalu menjelaskan ke mereka bahwa market di luar negeri itu kita nggak saingannya nggak sama orang Indonesia loh. Mungkin kalau sama orang Indonesia kita bisa tahu, oh tetangga sebelah cara nanamnya gini, oh tetangga sebelah buahnya seperti itu. Tapi kita saingannya itu justru yang paling berat itu dari luar negeri. Kita akan disaingkan dengan buah-buah dari Thailand, dari Vietnam, bahkan dari Southern American countries gitu ya, dari Kolombia, dari Brazil, Meksiko misalnya seperti itu. Nah itulah yang perlu kita lihat gitu. Dan di situ biasanya karena aku traveling untuk jualan buah gitu ya, ikut trade fairs dan lain sebagainya. Biasanya di situ aku foto-fotoin tuh buah-buahan yang ada di pasar di sana nih. Ini loh yang dibilang sama mereka bagus tuh seperti ini, dan standarnya tuh harus seperti ini. Nah disitulah proses edukasinya berjalan. Cukup gitu lama nggak sih mengedukasi lumayan para petani kita? Sih, lumayan lama, dan itu harus terus berjalan ya. Edukasinya tuh konsepnya tuh kayak gimana coba? Karena kan kalau untuk kami, karena kita juga ekspor ke Eropa itu salah satu prasyaratnya adalah punya sertifikasi Global GAP, Global Good Agricultural Practices gitu. Jadi tata cara pengelolaan kebun dan juga packing house yang harus tersertifikasi secara internasional. Nah, di situ biasanya kita mengharuskan para petani-petani juga mengikuti tata cara tersebut. Di antaranya adalah preliminary-nya mereka harus punya National GAP. Jadi itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian di Indonesia gitu. Nah, mereka harus punya sertifikat kebun, biasanya disebut sertifikat kebun. Nah dari situ nanti baru kita upgrade gimana sih caranya biar sesuai dengan standar internasional. Untuk proses bikin sertifikasi dari JAP sendiri sulit nggak sih? Itu tahapannya kayak gimana aja tuh? Lumayan sulit sih, karena memang traceability atau ketelusuran itu wajib. Ibaratnya itu menjadi haknya para end consumer untuk tahu buahnya yang dimakan itu dari mana sih, ditanamnya seperti apa, dan untuk yakin bahwa buahnya itu ditanam dengan cara-cara yang sesuai dengan metode standar internasional yang tidak menggunakan pestisida berlebih misalnya seperti itu, atau bahkan kalau di kami kita tidak menggunakan pestisida misalnya. Terus dari cara pemetikannya dan cara pengelolaan kebunnya harus rapi, bersih, dan perawatannya seperti apa. Itu memang banyak sih yang harus
PR yang dibenahin di lapangannya. Jadi proses pembuatan sertifikasi ini tentunya melibatkan para petani lokalnya juga ya. Betul. Memang kuncinya justru harus ada di mereka sih. Jadi petani lokal kita jadi lebih upgrade lagi gitu kan. Benar. Banyak petani mudanya nggak nih Kak? Nah, petani muda itu di Indonesia sayangnya masih belum ya, kayak banyak yang adanya di Parubaya ke atas lah, kurang lebih kayak gitu. Cuman kayaknya makin kesini makin bisa melihat juga bahwa sebenarnya anak-anak muda itu bisa melihat bahwa potensi agriculture di Indonesia itu sangat oke gitu. Apalagi banyak startup agri gitu kan ya sekarang betul. Yang juga lumayan menjamur gitu. Nah itu juga dampak baiknya adalah banyak orang di daerah atau yang hidup berdampingan dengan perkebunan melihat bahwa ada potensinya, jadi mau bekerja di situ gitu. Bahkan mungkin juga karena sebenarnya di kampus-kampus tuh masih banyak sebenarnya mahasiswa lulusan pertanian dan bisa jadi mereka juga bisa bawa impact yang positif nggak sih untuk kemajuan perkebunan kita misalnya dengan ada inovasi teknologi yang bikin cepat berbuah segala macam. Itu gimana gambarannya sekarang? Pastinya sih kalau di kita sendiri proses R&D itu akhirnya kita bawa dan kita bikin R&D department sendiri di Java Fresh gitu, yang mana tugasnya adalah memastikan gimana caranya dari proses prapanen di kebun, pasca panen ada intervensi teknologi, ada intervensi kebaruan yang membuat kualitas buah dan daya tahannya juga lebih panjang. Dan itu berpengaruhnya seperti apa tuh? Dari mulai misalnya hanya treatment biasa ya, pasca panen kemudian kirim, itu kan pasti ada masa kadaluarsanya atau masa matangnya buah gitu kan, kualitas buahnya sendiri. Nah, dengan intervensi dari teknologi tadi gimana tuh? Jadinya tuh sekarang buah kita itu udah bisa tahan sekitar 35 hari gitu ya, dengan kondisi yang masih bagus seperti sedia kala gitu. Nah, jadi dampaknya apa? Pertama, untuk klien kita mereka bisa memasarkan dengan waktu yang lebih longgar gitu ya. Mereka bisa beli lebih banyak karena mereka bisa memasarkan lebih banyak juga dan ke destinasi end consumer yang lebih jauh. Tapi untuk kita sendiri, untuk sourcing pun tadinya mungkin kita terbatas, misalnya Sumatera tadi kita cuma bisa sampai Sumatera Barat, sekarang kita udah bisa jauh misal sampai Aceh gitu. Karena buahnya walaupun mesti dibawa sampai ke Soekarno-Hatta, dia masih dalam kondisi yang baik. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Selain petani juga ya, yang aku dengar nih katanya Java Fresh juga turut melibatkan para perempuan di daerah nih. Mungkin boleh cerita seperti apa? Iya, seiring berjalannya waktu ketika kita set up packing house di daerah-daerah, ketika kita mulai sourcing gitu ya, kita ngeliat bahwa ternyata aku lahir dan besar di Jakarta gitu ya. Jadi aku baru benar-benar menyadari secara real gitu ya bahwa di luar sana gitu ya, di banyak daerah, di desa-desa itu banyak perempuan tuh yang sebenarnya pengen kerja tapi nggak bisa karena memang tidak ada akses, atau tidak ada industrinya gitu ya. Jadi kalau mereka harus mau kerja, mereka syaratnya adalah meninggalkan keluarga, meninggalkan ayah dan ibunya, harus pindah masuk ke kota yang mungkin baru bisa pulang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Dan penghasilannya juga mungkin belum tentu bisa terkumpul gimana. Betul, dan lebih dari itu adalah mereka harus pergi sangat jauh gitu. Apalagi kalau mereka sudah berkeluarga, udah punya anak, ekspektasi sosial kan masih perempuan menjadi di ranah domestik gitu. Jadi itu pun tidak memungkinkan untuk mereka pergi jauh gitu. Nah, ketika kita masuk ke sana dan kita buka packing house, kita membulatkan tekad, kita akan meng-hire sebagian besarnya perempuan gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk kerja. Nah, disitulah ibu-ibu itu mulai ibu-ibu. Jadi lucu sih. Jadi kayak di packing house itu banyak yang kerja sama kita itu first jobber, tapi umurnya 40 tahun. Bukannya karena mereka nggak mau kerja sebelumnya, tapi karena memang sebelumnya tidak ada akses terhadap pekerjaan tersebut gitu. Jadi ketika kita buka di situ, mereka jadi bisa punya peluang untuk bekerja. Mereka bekerja dan di situ mereka baru enak ya bisa punya uang sendiri gitu. Sekarang finally akhirnya saya punya
bisa punya opini di rumah gitu. Tapi para ibu ini kegiatannya ngapain nih Kak? Macam-macam, justru mereka yang luar biasa sih. Jadi para ibu-ibu itu pekerja keras banget gitu ya, dan mereka dari mulai membersihkan buah, nimbang, packing, merapikan packingannya, itu jadi tanggung jawabnya mereka. Dan ketika kita tersertifikasi, mereka pun menjadi bagian dari yang tersertifikasi secara internasional tersebut. Jadi certifiernya atau auditornya akan datang dan mewawancarai mereka. Jadi mereka pun harus menguasai modulnya gitu ya. Betul. Jadi ada proses pembelajaran, ada proses training juga dari kita. Apa sih yang penting, higienitas tuh seperti apa untuk memenuhi standar internasional, gimana sih cara membersihkan buah yang baik dan lain sebagainya, gitu sih. Ada berapa banyak ibu Kak yang bermitra? Saat ini ada sekitar 100-an ya di beberapa daerah itu. Di daerah tempat Iya, di ini. 6 operational point kita. Oh, oke. Dengan memberdayakan perempuan, kemudian melibatkan para petani lokal, apalagi kan tadi Kakak bilang bahwa iklim Indonesia ini akan terus membuat pertanian atau perkebunan kita itu tumbuh sepanjang tahun, sehingga mereka juga jadi makin sejahtera ya. Betul. Ada pundi-pundi rupiah lah yang terus ngalir gitu ya, setidaknya mungkin setiap bulan, apa mungkin ada masa tertentu gitu ya Kak ya. Iya, betul-betul. Dan mungkin kan kalau hanya melayani pasar domestik, kebutuhan untuk packing, kebutuhan untuk pembersihan mungkin tidak se-ekstensif ini ya, tidak sepadat karya inilah pada umumnya gitu. Jadi memang kita juga ngelihat dengan menembus pasar ekspor ini sebenarnya kita bisa membuka lapangan pekerjaan juga jauh lebih banyak sih. Dan di situ hal yang keep us going juga lah gitu. Bicara soal ekspor sendiri nih, pertama kali waktu awal memutuskan untuk mengekspor gitu, oke, kita mau ekspor buah nih. Hal pertama apa yang dilakukan? Apakah misalnya riset dulu soal buyernya, terus baru cari petaninya, atau gimana? Paralel sih, jadi kita kebetulan aku dengan beberapa teman pada saat di awal itu kita bagi-bagi, oh ya udah aku coba, kebetulan aku sering traveling gitu, aku seneng jalan-jalan memang di dalam negeri juga. Aku sekalian jalan-jalan, aku coba belusukan deh di sini ada buah apa, aku coba belusukan deh di sini adanya lagi musim apa misalnya kayak gitu, atau ada orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama apa enggak di daerah misalnya seperti itu. Dan kebetulan partnerku yang lain dia pada saat itu memang ada penempatan di luar negeri, dia coba lihat belusukan di negaranya gitu. Gitu sih. Kendala-kendala mungkin yang dihadapi saat ekspor apa aja nih? Kendala ya. Kalau yang pasti sih memang mempertahankan kualitas dan mempertahankan ketika ngomongin kualitas tuh nggak cuman hasil akhirnya bentuknya seperti apa gitu ya, tapi kan juga ada mempertahankan proses tanam yang baik, proses perawatan kebun yang baik yang tidak membuat ada pestisida berlebih, karena memang setiap saat tuh kita dites minimum residu level di Eropa itu, jadi nggak boleh melebihi batas residu gitu ya, residu pestisida. Nah itu yang proses menjaganya itu yang lumayan challenging sih. Dan mungkin pas di awal-awal kita belum tahu gitu ya, karena memang belum ada intervensi R&D gitu ya untuk mempertahankan masa tunggu buahnya, shelf life buahnya, jadi lebih cepat rusak, lebih cepat busuk misalnya seperti itu. Nah tapi sekarang tim kita udah lebih solid, ada tim R&D dan ada tim QC yang memang udah jauh lebih berpengalaman, sehingga hal-hal tersebut bisa kita kurangin sih. Dan bahkan mungkin salah satunya kendalanya adalah para petaninya juga yang awalnya mungkin belum terlalu familiar ya dengan kualitas standar ekspornya seperti apa. Betul. Mungkin kalau ibaratnya kalau yang terbiasa sama mereka, mangga harum manis lebih enak dibanding mangga Indramayu gitu kan, lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika kita udah ngomongin ke luar negeri, ekspor ya pokoknya buyer taunya ini mangga dari Indonesia gitu ya. Jadi dan disainginnya sama mana, mangga dari India, mangga dari Afrika gitu misalnya kayak gitu. Kompetitor kita itu berasal dari negara-negara yang industri agriculture-nya udah jauh lebih established berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kita harus ngejar ketertinggalannya lumayan panjang gitu. Nah, itu yang kita jadi challenging gitu.
Untuk aturannya sendiri berbelit nggak sih, terutama di dalam negeri sendiri nih? Secara umum untuk ekspor sih selama ini kita merasa mendapat dukungan ya untuk ketika ngomongin birokrasi dan lain sebagainya. Mungkin memang belum seekstensif yang negara lain yang misalnya buka ada budget promosi misalnya seperti itu, mungkin tidak seperti itu, tapi setidaknya ketika kita ngomongin birokrasi dan urusan surat menyurat dan perizinan dan lain sebagainya, saya merasanya sih cukup didukung sih oleh pemerintah. Kalau untuk tips nih Kak dari Java Fresh buat mereka yang baru mau coba untuk ekspor, apa nih tipsnya untuk para pemula? Tipsnya apa ya? Pokoknya tipsnya harus gigih. Pasti. Harus memang pasti akan susah sih ya. Jadi maksudnya nothing comes easy gitu. Dan dalam artian kita kalau ngomongin ekspor nih baru-baru aja nih ramenya gitu ya kan. Jadi memang secara industri pun belum terbentuk. Ibaratnya kalau kita mau ngekspor perlu diperhatikan apakah memang barang yang kita ekspor ini sudah sesuai dengan standar internasional. Karena ujung-ujungnya kita bawa nama negara gitu kan. Jadi kita ujung-ujungnya bawa bendera Indonesia nih. Jangan sampai kalau kita tidak kurang lalai gitu ya atau kurang teliti gitu ya, nama Indonesia yang dibawa, padahal kita baru masuk nih ke dunia, ke pasar global ibaratnya kayak gitu. Nah itulah yang jadi tipsnya lah kurang lebih gitu. Harus diperhatikan sebenarnya aturan mainnya seperti apa sih, syaratnya kayak gimana sih, yang diterima kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi bahwa kita selalu bawa di dalam pikiran kita bahwa kita bisnis nggak cuma buat hari ini, nggak cuma buat minggu depan, tapi bagaimana dampak dari apa yang kita lakukan ini bisa mengembangkan, berdampak pada banyak orang gitu di jangka waktu yang panjang. Oke, terima kasih banyak Kak Swasti. Thank you banget Mbak Nabila. Selaku co-founder dan CMO Java Fresh, seneng banget udah banyak inspirasi yang masuk ke aku. Jujur aku juga memang gemar banget makan buah, dan aku pikir kayak gimana nih kegemaran aku makan buah ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan Sobat Antara, demikian ngobrol saya bersama co-founder dan CMO Java Fresh. Ada Kak Swasti Adicita Karim, dan tentunya kita akan bertemu lagi ya di lain kesempatan dengan episode yang menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menyaksikannya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Yeay, makasih. Thank you, Ya. Mbak Nabila.